Kalau kemampuan otak manusia digunakan 100%, itu bisa menjadi seperti Allah. Jadi kalau saya berpikir seperti ini, berarti ketika kita memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, berarti daya otak kita menurun gitu. Karena tidak ada satu penelitian yang bisa membuktikan bahwasanya manusia ada yang menggunakan 100%-nya, hanya sebagian kecil. Berarti enggak, saya bisa berpikir seperti ini, buah itu mengakibatkan ah, otak yang diberikan Allah itu menjadi terbatas seperti itu. Tapi kalau misalnya, kalau kalau tidak kita makan, berarti kita sama seperti Allah, karena ayatnya juga ada kan, Iya, janganlah dia memakan buah itu, maka dia akan menjadi sama seperti kita katanya. iya, Berarti apakah saya bisa berpikir seperti itu, Pak? Kita dengan Allah sebelum kita memakan itu, apakah kita seperti Allah iya. kemampuannya? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau bicara soal kemampuan, Allah mengakuinya bahwa kemampuan manusia itu sudah sama seperti kita. Itu seperti di dalam Kejadian 3 ayat 22 ya. Kemampuannya, tetapi hakikatnya itu kita tetap ciptaan. Ya, hakikat kita adalah ciptaan, tetapi kemampuannya itu imago Dei. Nah, salah satu kemampuannya adalah kemampuan berpikir yang diciptakan oleh Allah sedemikian dahsyat dan unik. Jadi manusia itu seperti pertanyaan tadi mengatakan mempertanyakan apakah ketika manusia belum memakan buah pengetahuan baik dan jahat memiliki kemampuan yang seperti Allah. Ini pertanyaan yang sulit dijawab ya, karena tidak ada yang tahu kemampuan manusia itu sekalipun itu dahsyat, tetapi ukurannya itu sampai seberapa? Kedahsyatannya itu apakah memiliki maksimal ataukah kedahsyatan yang tanpa batas? Kalau Allah, di dalam kemampuan berpikir Allah itu adalah kemampuan berpikir tanpa batas. Ya, tanpa batas dan tidak dapat dibatasi kemampuan berpikir Allah. Nah, tetapi manusia sekalipun memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam berpikir, di dalam otaknya, tetapi ada batasnya. Nah, sampai seberapa jauh batas kemampuan manusia untuk berpikir, ini hanya Allah saja yang tahu. Nah, tetapi di dalam kemampuannya ini, Allah telah membekali manusia dalam kemampuannya itu untuk melaksanakan mandat budaya. Jadi bumi yang begitu luar biasa diciptakan Allah, bahkan alam semesta yang ada di sekitar bumi, itu dapat dipelihara dengan kemampuan otak manusia. Apakah kemampuan itu sampai sebegitu saja? Apakah manusia memiliki kemampuan yang jauh lebih dahsyat lagi dari hanya sekedar melaksanakan mandat budaya? Nah, ini sangat sulit untuk dijawab ya. Tetapi nanti kalau kita sudah di surga, ini kita bisa bertanya apa saja. Karena di dalam surga itu tidak ada lagi rahasia. Semuanya akan diungkapkan dan akan terungkap. Nah, seperti ketika kita belajar tentang surga tempo hari. Jadi, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya, apakah ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu kemudian manusia itu mengalami penurunan kualitas? Ya, betul. Penurunan kualitas. Termasuk juga penurunan kualitas di dalam otaknya. Yang tadinya manusia itu mampu berpikir 100% seluruhnya, tetapi karena dosa, maka kemampuan itu menurun. Ya, untuk manusia rata-rata 3%. Untuk manusia yang pinter seperti Albert Einstein itu 7%. 7 sampai 10%. Lalu kemudian kita bertanya, kenapa Allah menurunkan kemampuan manusia untuk berpikir seperti itu? Ya, karena manusia sudah memiliki pengetahuan jahat. Kita bayangkan saja dengan kemampuan otak yang dahsyat seperti itu, lalu perilaku kita itu jahat, betapa jahatnya kita itu.
Ya, wong kita dengan 3% aja, manusia itu sudah jahatnya kayak gitu. Dengan kemampuan otak 3%, manusia itu sudah jahat. Ya, membunuh sesamanya, ya, menyiksa sedemikian rupa. Ya, kita tahulah ya, dari berita-berita, dari sejarah, itu menggambarkan kejahatan manusia itu. Waduh, sampai kadang-kadang itu tidak terfikirkan bahwa manusia itu bisa sejahat itu. Nah, kejahatan yang dilakukan manusia itu dilakukan dalam kemampuan otaknya yang dimaksimalkan sampai 3%. Nah, bayangkan saja kalau Allah itu tidak membatasi. Jadi dibiarkanlah manusia itu memiliki kemampuan memaksimalkan otaknya 100%. Tetapi di sisi lain, manusia yang seperti itu telah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi kejahatan itu dapat dimaksimalkan sampai 100%. Waduh, itu mengerikan sekali. Dengan kemampuan otak 3% saja, kejahatan itu sudah seperti itu digambarkan mengerikan sekali. Apalagi sampai 100%. Nah, tetapi itulah manusia ya. Ketika manusia menyadari bahwa ada kemampuan 100% dan kemampuannya hanya mencapai maksimal 3-10%, manusia itu terus berusaha untuk memaksimalkan otaknya. Nah, nanti kita lihat di dalam sejarah perkembangan manusia, ya, di 100 tahun mendatang, ya, 500 tahun mendatang, apakah manusia sanggup ya memaksimalkan kemampuan berpikirnya sampai 100%? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, Allah itu tetap adil dan mengasihi manusia dengan pembatasan otak manusia. Karena di dalam kemahatauan Allah, Allah itu sangat tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan kalau manusia itu dibiarkan memiliki kemampuan 100% mengoptimalkan otaknya di dalam kejahatannya. Begitu.